Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang berbahagia, mari kita mulai kuliah ini dengan menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya sehingga kita semuanya dapat berkumpul di dunia maya ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kita banyak kebaikan hidup dan keberuntungannya daripada ketidakbaikan dan ketidakberuntungan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah memberikan jalan keselamatan kepada kita semuanya, yaitu jalan iman dan Islam. Dan insya Allah besok di hari kiamat kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, kita doakan teman-teman kita yang tidak bisa hadir karena sakit atau karena halangan-halangan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Mudah-mudahan Allah segera menolongnya dan bisa berkumpul kembali bersama kita semuanya di kelas sosiologi institusi agama kelas D ini ya. Baik adik-adik, jadi di dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan bahwa kemarin kita telah menteorisasikan agama sebagai konstruksi sosial ketika berada di dunia sosial dari pikiran-pikirannya Peter L. Berger ya, di dalam bukunya Langit Suci The Sacred Canopy ini. Jadi agama samawi ketika turun ke dunia yang sekuler, dunia sosial ini mengalami dialektika, internalisasi, eksternalisasi, lalu kemudian objektifikasi ya. Jadi hubungan internalisasi dan eksternalisasi ini melahirkan hubungan dialektis yang intersubjektif sehingga disebut juga dengan objektifikasi. Lah dari objektifikasi lah agama punya fungsi sosial sekaligus struktural sebagai pembangun dunia sosial atau menciptakan konstruksi sosial di masyarakat. Jadi fungsi agama secara kontinu itu melakukan pembangunan sosial, memperbaiki masyarakat terus-menerus yang sesuai dengan ajaran agama, hasil interpretasinya lewat proses dialektika, internalisasi, eksternalisasi, dan objektifikasi itu. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan juga teori lagi tentang agama di dunia sosial ini yang nanti akan teori-teori ini menjadi alat untuk memahami kenapa agama terinstitusi ke dalam dunia sosial ini, terlembaga ke dalam dunia sosial ini, bahkan bisa tidak hanya terlembaga secara agama tapi juga terlembagakan secara politik, secara ekonomi maupun secara budaya begitu ya. Nah, dari sini kita akan melihat satu teori lagi, meskipun teori ini sangat kritis bahkan negatif terhadap agama, tapi perlu disampaikan ya. Jadi pandangan-pandangan kritis ini disampaikan oleh Karl Marx ya, seorang sebenarnya ateis dia, tadinya tidak ateis tapi kemudian ateis, seorang Yahudi juga yang pada mulanya dia meneliti atau menganalisis masyarakat kapitalisme di barat dengan pandangan ekonomi dan politik, lalu kemudian membagi masyarakat kapitalis itu menjadi dua, yaitu masyarakat borjuis dan masyarakat proletar, atau kelas buruh dengan kelas majikan, atau kelas feodal tuan tanah dengan kelas petani gitu ya. Jadi Marx itu membagi masyarakat itu hanya dalam dua kelas ya, terutama di masyarakat kapitalis ini yang dia kritik dan analisis, yang kemudian melahirkan paham Marxisme ini adalah kelas borjuis dan kelas proletar ya, kelas penindas dan kelas tertindas kalau bahasa ekstrimnya ini. Lalu kemudian dua kelas ini
menurut Marx itu saling bertentangan untuk memperebutkan sumber-sumber ekonomi dan kekuasaan gitu ya. Di satu sisi kelas menindas ingin mempertahankan kekuasaan ekonomi dan politiknya, di sisi lain kelas tertindas atau kelas proletar ini ingin merebut kekuasaan ekonomi dan politik dari kelas penindas atau kelas borjuis ini. Sehingga proses dialektika ini, dialektika materialisme, dia menyebut ya, dialektika ekonomi ini melahirkan revolusi sosial secara teoritis itu. Dari revolusi sosial inilah Marx punya cita-cita secara teoritis akan muncul masyarakat tanpa kelas. Jadi semuanya makmur gitu ya, semuanya sejahtera gitu menurut analisis ekonomi dan politik dari pikiran-pikiran Marx ini. Tetapi tidak mudah ya, karena yang dia kritik adalah masyarakat kapitalis dengan menawarkan gagasan baru, yaitu masyarakat komunis ya, masyarakat Marxis, yang kemudian menjadi ideologi sosial yang cukup berpengaruh terutama di Rusia, di Cina, di Vietnam dan sebagainya itu. Dari dua kelas yang saling bertentangan ini ya, karena ini hanya menjelaskan kapitalis ini hanya dua kelas ini ya, kelas borjuis dan kelas proletar ini, sebenarnya ada teori berbeda dengan Marx ini ya, tiga kelas ini ya, kelas elit, high class, middle class, kemudian low class ya, kelas elit, kelas menengah dan kelas bawah. Tapi Marx tidak menggunakan itu. Kalau terjadi seperti itu maka tidak akan terjadi perubahan sosial. Tapi kalau pikiran-pikiran terkepersal misalnya, bisa terjadi perubahan sosial dari kelas elit, kelas menengah ke kelas bawah, ke kelas menengah itu bisa lewat mobilitas vertikal maupun mobilitas horizontal gitu ya. Nah, dari Marx ini kita mengetahui masyarakat kapitalis yang menindas ini, yang mempekerjakan buruh sedemikian rupa dengan gaji yang murah ini, menyebabkan buruh ini kemudian mengalami keterasingan gitu ya, keterasingan dari dirinya sendiri karena dia sibuk dengan mesin-mesin yang dia hadapi, lalu keterasingan terhadap dunia sosialnya karena sibuk bekerja itu, keasingan terhadap barang yang diproduksinya, dia tidak bisa menentukan harganya, bahkan mengalami keterasingan terhadap agama ini. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bagi kelas tertindas, bagi kaum proletar ini, menurut Marx itu agama malah membawa keterasingan ya. Selain candu dan narkoba atau membawa eskapisme, pelarian gitu ya. Bagi orang-orang miskin, orang-orang proletar yang tertindas ini, menurut Marx bahwa agama bisa membawa keterasingan gitu ya. Kenapa? Karena individu-individu yang terasing ini kemudian diberi hiburan dan harapan palsu oleh agama, yang kemudian disebutnya sebagai keterasingan itu karena yang dibangun oleh agamawan terhadap kelas-kelas proletar ini adalah kesadaran palsu, yaitu janji-janji surga yang sebenarnya tidak ada. Seperti kita ketahui bahwa Marx ini memang pandangannya sangat materialistis, dia tidak percaya pandangan metafisis maupun imaterial, sehingga surga-surga yang dijanjikan, kebahagiaan surga dijanjikan, kebahagiaan akhirat yang dijanjikan oleh para agamawan itu dianggap sebagai kesadaran palsu yang membuat individu mengalami keterasingan itu, sehingga fungsi negatif agama pada pertama-tama untuk kaum tertindas adalah membawa keterasingan itu karena akibat dari kesadaran palsu yang dia terima dari para agamawan itu, sehingga pada akhirnya agama kemudian menjadi candu bagi masyarakat miskin, sehingga kemiskinan, tekanan hidup dan kesulitan-kesulitan ekonomi yang dihadapi ini, mereka melarikan diri eskapisme ke agama, sehingga mereka
terobsesi oleh agama atau kecanduan dengan agama. Jadi tiap hari apa, misalnya ke gereja terus, wirid terus, mengasihkan diri terus, dan begitulah seterusnya. Itu fungsi pertama secara negatif bagi Marx. Agama ini punya fungsi negatif bagi masyarakat kecil ya, bagi proletar ini, karena membawa keterasingan individu, lari dari dunia sosialnya, terasing dari dunia sosialnya, terasing dari dunia industri, sehingga mereka percaya pada kesadaran palsu, janji-janji surga itu. Lalu kemudian mereka orang-orang tertindas ini kecanduan terhadap agama, tiap hari mengikuti ritual-ritual agama, terus yang membuat mereka semakin terasing dan semakin hidup dalam kesadaran palsu, kata Marx ini ya. Itu hubungan agama dengan keterasingan dari pandangan-pandangan Marx akibat dari pikiran-pikiran dia tentang masyarakat kelas yang saling konflik ini ya, konflik kelas ini. Lalu fungsi agama yang kedua bagi masyarakat kapitalis atau masyarakat borjuis ini, kata Marx, itu menjadi alat legitimasi ya. Jadi orang-orang kaya yang menindas orang-orang miskin ini menjadikan agama itu sebagai alat legitimasi, alat stempel bahwa kekayaannya itu merupakan takdir Tuhan, jerih payah sendiri yang diberikan oleh Tuhan, anugerah Tuhan, atau para agamawan menstempel para elit ini bahwa tindakannya itu memang sesuai dengan ajaran agama, bahwa kekayaannya itu memang benar-benar dari Tuhan. Nah ini agama punya fungsi negatif di sini ya, sebagai stempel atau sebagai alat legitimasi bagi kelompok-kelompok yang berkuasa atau yang menindas ini. Jadi Marx itu kritis sekali terhadap agama ya. Bagi kelompok miskin, agama dianggap membawa keterasingan, membawa candu, dan membawa harapan palsu. Sementara bagi kelompok borjuis, agama ini menjadi alat legitimasi, menjadi stempel dari tindakan sosial dari kelompok-kelompok borjuis ini yang memperoleh kekayaannya dari jerih payah dari kaum buruh itu. Jadi itu ya teori yang penting yang bisa kita pahami dari pikiran-pikiran Marx ini, yang bisa membantu kepada kita untuk menganalisis kenapa ada para pejabat atau penguasa ketika mendapatkan anugerah atau jabatan syukuran. Nah itu kalau kita pikirannya agak Marxis, itu dijadikan stempel legitimasi bahwa usaha-usahanya itu merupakan anugerah Tuhan. Meskipun bisa jadi ya, tapi tidak semuanya lewat suap menyuap atau lewat kong kali kong dan sebagainya. Itu kalau kita pikirannya kritis ya. Lalu juga analisis kita untuk membantu masyarakat kecil ini ya, orang-orang tertindas ini di sekitar kita ini, agar dibebaskan, tidak terbelenggu ke dalam ajaran agama yang terlalu mistis sama ngelenik itu, yang membuat mereka berada dalam kesadaran palsu itu, sehingga mereka perlu dibebaskan dengan kesadaran rasional bahwa beragama itu adalah tindakan-tindakan yang tidak semata-mata bersifat klinik dan mistis, tapi juga bersifat rasional, yang bisa memfungsikan agama untuk memberdayakan dirinya, memiliki kekuatan yang bisa membuat mereka seimbang dengan kelompok-kelompok borjuis itu. Itu solusi yang bisa kita berikan ketika kita menganalisis kelompok-kelompok tertindas atau kelompok-kelompok proletar di masyarakat di sekitar kita. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan ya adik-adik. Nanti kita lanjutkan lagi di lain kesempatan. Boleh bertanya-tanya lewat Japri-Japrian dan WA. Dan silakan yang mau absen dilanjutkan di absen WA. Terima kasih. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.